wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat menjalani aktivitas dalam keadaan sehat dan diberi kelancaran. Yang terhormat kepada Bapak Roni Fasla, SPD MM, beserta Ibu Eka Dwi Utari, SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Application of Computers for Education, serta teman-teman yang saya hormati dan juga banggakan. Pertama-tama, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan nama saya Naishifa Rafeni Fauzizah dengan NIM 17096250009 dari Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Nah, pada video kali ini, saya akan menyajikan tutorial pembuatan kwitansi secara otomatis menggunakan aplikasi Microsoft Excel sebagai bagian dari tugas ujian akhir semester 1-2-3 untuk mata kuliah Application of Computers for Education. Jadi, tutorial ini bertujuan untuk menunjukkan pemanfaatan aplikasi komputer dalam menunjang kegiatan administrasi agar berjalan secara efektif dan efisien. Nah, melalui video kali ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami langkah-langkah pembuatan kwitansi secara otomatis menggunakan Microsoft Excel, agar lebih mudah dipahami, kemudian praktis, dan dapat diterapkan dalam kegiatan administrasi sehari-hari. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke sesi praktik pembuatan kwitansi secara otomatis menggunakan Microsoft Excel. Oke teman-teman, di sini saya sudah masuk ke Microsoft Excel, yang dimana nanti kita akan membuat database terlebih dahulu untuk membuat kwitansi secara otomatisnya, dan juga format kwitansinya nanti kita akan buat di Microsoft Excel, tetapi beda sheet saja teman-teman. Yang dimana untuk format database kwitansi secara otomatis ini seperti ini, yang dimana kolom A ini ada nomor, nanti itu pengurutan kwitansinya itu ada berapa. Kemudian pada kolom B itu terdapat nomor bukti, yang dimana nanti nomor bukti ini tuh untuk data kwitansinya. Nah, nomor bukti ini terdapat 001, itu misalnya contoh pengurutan nomor data kwitansinya itu mau berapa. Kemudian ada instansi atau organisasinya, kemudian ada bulannya, itu bulan apa yang dibuat kwitansinya itu, kemudian ada tahunnya, tahun berapa kwitansi itu dibuat. Nah, di sini ada kolom C, yakni untuk pembayaran. Jadi kita untuk pembayaran apa saat memerlukan kwitansi tersebut. Kemudian pada kolom D itu terdapat jumlah, yang dimana jumlah ini itu adalah pengeluaran dari untuk pembayarannya itu, pengeluaran kwitansinya berapa. Selanjutnya pada kolom E itu terdapat tempat. Ini adalah tempat di mana pembuatan kwitansi tersebut. Kemudian pada kolom F itu terdapat tanggalnya, tanggal berapa dibuat kwitansi itu. Kemudian ini ada penggabungan, yang dimana nanti kita memasukkan rumus penggabungan dari tempat dan juga tanggal. Kemudian pada kolom H nanti ada yang menerimanya itu siapa untuk kwitansinya.
Nah, yang dimana saya highlight kuning ini itu untuk cara kita mengetahui kolomnya ini kolom berapa saja. Kayak kolom A itu adalah kolom nomor 1, kemudian yang B itu kolom nomor 2, C itu 3, kemudian D itu 4, sampai H itu 8. Nah, yang dimana nanti kita itu berfungsi untuk memasukkan rumus VLOOKUP di format kwitansinya. Seperti itu, teman-teman. Di sini saya akan menggunakan rumus di database itu ada 3. Yang pertama, ini kita membuat dulu rumus untuk nomornya supaya nomornya itu otomatis, yakni memakai rumus sama dengan sequence. Klik saja 2 kali sequence. Kita ini kan datanya ada 25 nomor, jadi kita langsung saja ketik 25, tutup kurung, enter. Jadi langsung secara otomatis. Seperti itu, teman-teman, untuk nomornya. Kemudian saya juga akan menggunakan rumus penggabungan antara tempat dan juga tanggal, yang dimana rumus ini itu memakai rumus sama dengan concatenate. Selanjutnya klik 2 kali concatenate, kemudian klik yang kolom E5 yakni Jakarta, karena kita akan mau menggabungkan Jakarta. Selanjutnya titik koma, kemudian tanda kutip, kemudian memakai spasi, jangan lupa, teman-teman. Kemudian memakai lagi tanda kutip lagi, kemudian titik koma, kemudian kita akan menggabungkannya tuh sama tanggal. Jadi pencet kolom F5 untuk tanggalnya, kemudian tutup kurung, enter. Seperti itu. Nah, untuk supaya bisa secara otomatis sampai ke bawah, jadi kita langsung saja tarik ini, teman-teman, sampai ada tanda tambah seperti ini ya. Kita tarik saja sampai nomor 25. Jadilah seperti ini. Jadi seperti ini. Selanjutnya kita juga akan memakai rumus sum, yang dimana kita akan mengetahui untuk total pengeluaran kwitansinya ini. Jadi jumlahnya ini kan kita belum mengetahui ya totalnya berapa. Jadi kita akan menggunakan rumus sum. Kita buat terlebih dahulu untuk tabelnya, yang dimana kolom J ini kita besarkan terlebih dahulu. Kemudian kita kan kalau seperti ini ada dua sel ya, teman-teman. Jadi kita akan seret seperti ini, kita merge cell saja supaya jadi 2 seperti itu. Kemudian kita ketik yakni total pengeluaran kas OSIS, seperti itu. Kita ganti terlebih dahulu, kita centerkan, kemudian kita ganti fontnya jadi Times New Roman. Kemudian kolom K juga kita besarkan, kita merge cell juga, kemudian kita Times New Roman juga. Terus supaya bagus kita bold saja untuk penulisannya. Ini kan masih kurang ke kanan, jadi kita geser saja selnya ke kanan, kolomnya. Kemudian untuk di sini kita memasukkan rumus sum, yakni sama dengan ketik sum 2 kali, kemudian kita seret saja ini dari jumlahnya, dari data jumlah nomor 1 sampai nomor
25 ya teman-teman. Tetapi jika nanti kita akan menambahkan data untuk pengeluaran kas OSIS ini, kita juga bisa sampai terus teman-teman. Jadi kita bisa banyak untuk menginput rumusannya. Seperti itu sudah. Nah, lalu ini kita senterkan terlebih dahulu. Nah, supaya bagus kita akan mengkreasikannya. Jadi kita blok, kemudian klik kanan mouse, kemudian kita pilih format cell, selanjutnya ke border. Nah, kita pilih outline, kemudian kita juga pilih inside. Nah, nanti seperti ini. Kemudian kalau kita mau meng-highlight biar menjadi kuning seperti ini adalah caranya. Bisa pergi ke sini, ke fill color, kemudian kita mau pilih warna, kita bisa memilih warna pink saja teman-teman. Selanjutnya seperti itu. Nah, ini kan kita sudah highlight background warnanya menjadi warna pink. Selanjutnya kita juga bisa mengubah warna outline-nya ini. Jadi kita blok saja, kemudian pergi ke bagian font, terus bottom border, kemudian ada tanda panah ke bawah itu. Kemudian kita cari untuk fitur yang namanya line color. Itu bisa kita memilih warna. Seperti ini, kita pilih warna pink. Kemudian kita klik saja bagian outline-nya. Seperti itu teman-teman. Nah, ini kan sudah jadi ya teman-teman untuk database membuat kwitansi secara otomatis. Nah, setelah itu teman-teman, kita akan membuat mail merge untuk dari database-nya terus ke nanti ke format kwitansinya secara otomatis. Jadi kita pergi dulu ke bagian formula, kemudian kita pencet yang namanya defi name, terus kita klik. Selanjutnya untuk bagian nama ini itu bisa diisi secara bebas ya teman-teman. Kalau misalnya mau menggunakan dua kata nama, itu jadi ketiknya harus memakai tanda underscore. Kalau misalnya mau memberikan nama hanya satu kata saja, itu tidak perlu memakai tanda underscore. Di sini saya akan membuat nama, yakni database underscore kwitansi. Seperti itu. Setelah kita ketik seperti ini, kita pencet yang tanda panah ke atas. Nah, teman-teman, di sini kita akan blok terlebih dahulu datanya. Kita juga bisa kalau andaikan mau menambahkan data, jadi bloknya sampai bawah ya, teman-teman. Seperti ini sudah. Selanjutnya kita klik bagian yang panah bawah, teman-teman. Warna biru itu. Selanjutnya kita tinggal klik OK. Nah, di sini nanti sudah terhubung nantinya untuk ke format kwitansinya. Oke teman-teman, di sini kita sudah
di sheet kwitansi, kita akan mengatur terlebih dahulu untuk lebar kolomnya mau berapa untuk pembuatan kwitansinya, nanti format kwitansinya. Kita kolom A terlebih dahulu, kita atur untuk lebarnya. Jadi lebarnya itu kita memakai 1 saja ya teman-teman. Kemudian kolom B juga kita atur untuk lebarnya 1, enter. Kemudian untuk kolom D juga ketik 1. Selanjutnya kolom G ketik 1. Selanjutnya kolom P ketik 1 juga, kita ke bagian kolom lebar kolom. Kemudian Q juga kita akan atur 1. Selanjutnya sudah seperti ini. Kolom M lanjut kita ubah menjadi 2 ya teman-teman lebarnya. Selanjutnya untuk kolom E kita atur menjadi 9. F juga kita atur menjadi 9. Selanjutnya kolom K juga kita atur di sini 10. L juga sama 10. Enter. Kemudian kolom M juga kita atur 10. Kolom O juga kita atur 10. Nah, untuk lebar kolomnya kita atur nanti seperti ini. Jadi kita akan memakai kolom A sampai kolom Q, teman-teman. Selanjutnya di sini juga kita akan mengatur tinggi kolom. Untuk sel nomor 1 itu kita memakai tinggi kolomnya 10. Selanjutnya untuk sel nomor 2 kita juga atur 10. Kalau nomor 3 itu kita aturnya 15. Selanjutnya nomor 4 kita juga atur 15. Nomor 5 juga kita aturnya ini 5. Nomor 6 kita atur 15. Ini supaya rapih ya teman-teman. Kolom 7 kita atur 5. Kolom 8 kita atur 15. Kolom 9 kita atur 5. Selanjutnya 10 kita atur 15. Selanjutnya nomor 11 kita aturnya itu 5. 12 itu kita atur 15. 13 juga kita atur 15. 14 juga kita atur 15. 16 juga kita atur 15. 16 juga kita atur 15. Nah, sampai di 16, terus kita nomor 17 gitu kita atur 10 saja ya teman-teman. Selanjutnya nomor 18 itu kita atur 15 lagi.
Untuk 19 kita aturnya 10. Selanjutnya nomor 20 kita aturnya itu 15. 21 kita aturnya 15. Serta 22 kita aturnya itu 10 ya teman-teman. Jadi di sini sudah terlihat untuk pembentukan kwitansinya. Terus kita akan mengeblok seperti ini dari kolom A sampai kolom Q. Di sini kita akan membuat garis tepi untuk pembuatan kwitansi, teman-teman. Kemudian kita klik kanan. Kemudian kita pilih format cell. Selanjutnya kita pilih menu yang fill, teman-teman. Nah, setelah itu kan ada dua pilihan, ada pattern style dan juga pattern color. Di sini kita akan memilih pattern style terlebih dahulu. Di sini kita memakai yang seperti ini, yang tick diagonal, cross touch. Kemudian kita klik, terus klik OK, teman-teman. Nah, sudah seperti ini. Nanti kita ke kolom Q, terus kita seret saja, kita blok lagi sampai sel yang nomor 22. Seperti ini. Ini untuk caranya untuk membuat garis tepi gambar kwitansinya ya teman-teman. Ini kita seret saja sampai berbentuk kotak persegi panjang seperti ini. Nah, sudah terlihat seperti ini. Kemudian kita akan ke kolom C, dimana nanti kolom C ini kita blok lagi dari C3 sampai C20 kita blok. Selanjutnya ke home, kemudian kita merge cell aja ya teman-teman, seperti ini. Terus kita akan membuat border. Di sini kita klik button border. Nah, untuk itu kita klik yang more border, kemudian kita pilih colornya, kita pilih hitam, kemudian kita pilih garisnya ya teman-teman. Kita memakai garis yang ini saja. Selanjutnya klik outline saja. Setelah itu klik OK. Sudah jadi seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat judulnya. Nanti kita blok dari E3/4 sampai ke O3/4 juga, kita merge lagi. Selanjutnya kita klik lagi ke more border, terus kita pilih juga garisnya. Selanjutnya kita pilih outline ya teman-teman, klik OK. Sepertinya ini sudah. Nah teman-teman, ini kan masih memakai font Calibri ya. Kita akan memakai font yang jenisnya itu supaya menarik untuk kwitansinya. Caranya kita kan mau semuanya nih memakai font tersebut. Jadi caranya kita blok terlebih dahulu ini semua. Klik yang bagian kiri atas dekat kolom-kolom ini, blok seperti ini. Kemudian kita cari yang namanya fontnya itu Book Anti Aqua. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk
Untuk nomornya, untuk ukuran fontnya kita buat nomor 10 ya teman-teman. Selanjutnya kita di sini itu untuk menulis bagian judulnya. Jadi judulnya adalah bisa ditulisnya K spasi W spasi E kwitansi. Kita akan membuat tulisan kwitansi pembayaran, jadi spasinya ini 2 kali untuk ke pembayarannya. Pembayaran, klik enter. Ini untuk judul kita bold saja, terus kita besarkan menjadi seperti ini. Untuk tahap selanjutnya kita akan mengetik bagian-bagian namanya. Bagian-bagian di sini ada nomor bukti. Ini nomor buktinya, kemudian di kolom E8 itu ada sudah diterima dari. Ini kita memakainya huruf kapital di awal ya teman-teman. Kemudian di sini kita klik itu untuk terbilang. Selanjutnya di bawahnya ada untuk pembayaran apa. Nah, ini kita bold saja teman-teman. Ini CTRLB, CTRLB, CTRLB supaya gampang. Selanjutnya di sini kita juga CTRLB, CTRLB, CTRLB. Kita ini membuat apa namanya itu titik 2 dari sini. Titik 2 enter, titik 2 enter. Di sini kita akan centerkan terlebih dahulu teman-teman. Kita pakai yang sini, kita pakai center juga. Untuk nomor buktinya kita kotakkan, jadi kita blok kolom E sampai kolom H, sel 6, terus kita merge. Selanjutnya kita juga perlu untuk border juga, terus kita pilih garisnya yang tadi, terus kita klik outline, terus oke. Sudah seperti ini. Nanti ini untuk kolom bukti. Kemudian di sini kita akan buat kolom diterima dari mana. Ini kita merge lagi dari kolom H sampai kolom O sini ya teman-teman. Selanjutnya kita merge lagi. Nah, di sini kita memakai center, kemudian tapi kita makanya like left saja biar di kiri. Selanjutnya kita juga akan membuat border lagi, tapi bordernya itu untuk garis bawah saja teman-teman, tapi kita memakainya juga garis yang ini. Terus kita tinggal klik saja nih di bagian kotak teks ini, tinggal klik yang bagian bawah seperti itu. Setelah itu kita klik OK. Diulang lagi untuk tahap berikutnya, bagian terbilang dan juga untuk pembayaran seperti itu juga. Kita merge lagi, terus kita centerkan, terus kita rata kiri saja, kita ke border lagi, kemudian pilih garis, terus kita klik bagian bawahnya. Oke, klik lagi, kemudian merge lagi, sini,
pilih garis, kemudian klik bawah, oke. Terus kita juga akan membuat tanggal. Tanggal itu yang dimana nanti tanggal berapa pembayaran kwitansi itu dibuat. Di sini kita ketik tanggal. Kemudian di sini kita bold. Terus juga untuk center juga kita pakainya. Nah, di sini nanti kita akan merge lagi dari kolom M sampai kolom O. Seperti ini. Kemudian kita pertengahkan saja, terus kita bordernya pilih garis yang ini, pilih yang outline. Klik OK. Di sini juga. Selanjutnya kita akan membuat untuk tanggal dan tempat pembayaran kwitansi itu dibuat juga. Di sini kita memakai kolom M sampai O. Kemudian kita merge lagi. Nanti di sini itu kita untuk tempatkan, jadi kita rata kanan saja, berarti like right. Pemakainya. Kemudian jangan lupa ini di bold juga. Selanjutnya yang ini juga nanti di bold juga. Yang terbilang juga sama di bold. Yang untuk pembayaran juga di bold. Untuk tahap selanjutnya kita akan membuat nominalnya, yang dimana nanti pada kolom 17 ini sudah terlihat 17 bagian E, kemudian yang F sampai H kita ke yang namanya more border langsung. Kemudian pilih garis lagi, pilih garis yang tadi. Selanjutnya kita pilih yang atas saja teman-teman, border yang atas. Selanjutnya klik OK. Yang bawah juga pada sel 19 kita blok lagi, sama ke border lagi, kemudian pilih garis, terus kita pilih yang bawah ya teman-teman, bordernya, klik OK. Seperti itu. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mouse merge lagi kolom E sampai kolom H lagi. Ini untuk mengisi nanti rupiahnya itu mau berapa. Kita merge nya dari kolom F sampai kolom H saja ya teman-teman, seperti ini. Kemudian kita blok lagi kolom E sampai H, kemudian kita klik kanan, selanjutnya kita ke format cell lagi, kemudian kita ke fill, kemudian kita ke pattern style lagi teman-teman. Nah, di sini kita akan memakai garis-garis yang ini saja. Setelah itu, kita juga bisa mengatur jenis warnanya teman-teman. Kita akan memakai warna yang agak abu-abu seperti ini. Kita klik lagi OK. Sudah terlihat. Jadi ada warna abu-abunya teman-teman. Nah, di sini juga seperti itu. Kita klik seperti ini di terbilang, karena nanti kita akan terbilang ini adalah nanti otomatis untuk rupiahnya. Selanjutnya kita klik lagi format cell, ke fill lagi, ke pattern style, terus kita pilih lagi garisnya yang ini. Selanjutnya pilih warnanya itu yang abu-abu tadi lagi, klik OK.
Setelah ini nanti kita selanjutnya akan membuat kolom untuk bagian format tanda tangannya. Kita akan memakai kolom K dan L, kita merge cell. Selanjutnya di sini kita akan mengetik bendahara umum, karena kita pembuatan kwitansi ini dari bendahara umum OSIS ya teman-teman. Kita centerkan, kemudian kita bold, bendahara umum OSIS. Selanjutnya di kolom M dan kolom O kita merge cell lagi untuk bagian yang menerimanya tadi, kolom menerima di database tadi. Kita ketik yang menerima, kita bold lagi. Ini untuk format tanda tangannya. Nanti untuk namanya kita pakai di kolom yang nomor 20. K dan L kita merge lagi. Kemudian di sini untuk nama bendahara umum OSIS pada sekolah saya yaitu namanya Bisa Zaneta Putri Aalia. Ini juga untuk bagian nama juga kita bold. Biasanya kan kalau nama untuk bagian format tanda tangan itu juga pakai underline. Jadi kita klik CTRL-U. Selanjutnya nanti di sini juga nanti akan dibuat otomatis. Jadi kita merge lagi untuk bagian namanya, kemudian kita centerkan, kita bold lagi, dan kita CTRL-U lagi supaya underline. Selanjutnya di sini kita akan membuat yang di sini juga akan disenterkan. Ini juga center. Nanti di sini center lagi, tapi ini ke kiri saja teman-teman untuk bagian angkanya nanti. Selanjutnya di sini kita akan memakai seperti kop surat seperti itu. Ini sesuai sama instansi pembuatan kwitansinya. Kalau saya tadi kan pengeluaran kas OSIS SMA Negeri 54 Jakarta. Jadi kita berarti instansinya OSIS SMA Negeri 54 Jakarta. Sudah seperti ini kan, ini nama tulisannya itu masih kepotong seperti ini ya teman-teman. Terus caranya supaya tidak terpotong, jadi klik kanan, kemudian kita ke format cell teman-teman. Terus kita ke bagian alignment. Nah di sini kan ada orientasi teks. Nah kita orientasinya jadi diputar saja teman-teman sampai ketemu ke warna pink, warna merah ini. Jadi sampai 90 derajat seperti itu. Terus kita klik OK. Jadilah seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita akan mengetik alamat. Kan kalau di enter itu tidak bisa ya teman-teman untuk ke bawahnya. Jadi kita kliknya ALT enter supaya bisa ke bawah. Di sini kita akan mengetik untuk alamat dari OSIS tersebut, dari SMA tersebut, yakni namanya ada Komplek Pendidikan Rawa Bunga, kemudian ALT enter lagi, kemudian Jalan Jatinegara, kemudian enter.
Kalau sudah seperti ini, kita bagian OSIS SMA Negeri 54 Jakartanya kita bold saja supaya membedakan antara alamat dan juga instansi. Selanjutnya yang instansi ini Jalan Jatinegara Timur 4 Jakarta Timur, enter. Nah, untuk alamatnya kita bisa blok saja. Kemudian kita akan memilih ukuran fontnya itu 8. Setelah itu enter. Seperti itu teman-teman. Setelah itu kita juga akan memakai logo OSIS. Caranya download dulu logo yang kalian mau masukkan ke kwitansinya. Saya sudah memiliki logo. Untuk OSISnya kita sudah download. Terus kita klik ke bagian insert. Kemudian ada picture. Kita klik terus this device. Selanjutnya kita nge-save-nya itu di download. Nah, di sini sudah tertera ada logo OSIS, kemudian kita insert. Seperti ini, teman-teman. Di sini kan masih logo OSIS-nya belum diputar ke kanan ya teman-teman. Jadi untuk cara berputarnya itu kita ke picture format, selanjutnya ke arrange bagian rotasi. Di sini kita putar terus sampai ke sini teman-teman. Kemudian ini kita sesuaikan saja untuk besarannya. Seperti ini. Sudah seperti ini. Nah, jadi ini untuk format cara membuat kwitansi pembayarannya. Tahap selanjutnya kita akan membuat spin button supaya kwitansi ini nanti otomatis dari database yang telah kita buat tadi, teman-teman. Caranya yaitu kita klik ke bagian kolom S, kita pakainya sel dari nomor 2 sampai sel nomor 6 ya teman-teman. Selanjutnya ini kita bisa besarkan terlebih dahulu, kita merge dulu. Selanjutnya ini kita ketik saja nomor 1, terus kita enter, kita ketengahkan. Nah, ini kita atur saja teman-teman fontnya mau berapa, karena kita mau besar untuk spin buttonnya. Jadi kita pilih font ukuran 48. Terus untuk jenis fontnya saya mau ubah saja jadi Times New Roman. Lalu kita bisa highlight untuk belakangnya, backgroundnya kita bisa highlight lagi warna pink seperti ini. Nah, untuk tahap selanjutnya kita akan membuat spin buttonnya. Jadi kita jika teman-teman belum ada menu developer, maka dari itu kita harus ke bagian file terlebih dahulu, kemudian klik menu option. Selanjutnya kita ke custom ribbon. Nah, di sini ada tulisan developer. Kalau misalnya belum tercentang, nah maka dari itu teman-teman harus mencentang menu developer tersebut. Jika sudah dicentang, kemudian klik OK. Maka dari itu sudah muncul fitur developer di atas.
Nah, kemudian caranya itu kita ke insert, kemudian pilih yang ini teman-teman, spin button. Seperti ini kita klik. Nah, maka dari itu kita bikin aja spin buttonnya. Sudah muncul tanda plus seperti ini, terus kita bikin. Sudah deh. Nah, di sini kan untuk spin buttonnya belum bisa secara otomatis ya teman-teman. Jadi kita harus memasukkan terlebih dahulu. Kita klik kanan untuk spin buttonnya, kemudian di sini di formula barnya kita ketik sama dengan. Selanjutnya kita klik saja bagian nomor yang untuk spin button nanti. Jadi pada kolom S teman-teman, seperti itu. Terus kita enter saja teman-teman, supaya nanti akan dibuat secara otomatis. Enter. Nah, jika seperti ini berarti angka 2 nya, misal angka 10 itu kan terdapat dua angka, jadi itu tuh tidak bisa kelihatan. Jadi kita harus besarkan terlebih dahulu kolom S nya lagi. Seperti itu teman-teman. Jadi ini spin buttonnya sudah bisa secara otomatis, bisa dinaikin. Begitulah cara untuk membuat spin button teman-teman. Nah teman-teman, setelah kita membuat spin buttonnya secara otomatis, kita akan memasukkan datanya ke kwitansi ini. Jadi kita akan memasukkan dari database yang di sini, semuanya kita akan masukkan ke sini. Nomor bukti itu tadi terdapat di kolom B, yaitu nomor 2 ya teman-teman. Ini jadi yang kita highlight ini, kita ingat-ingat teman-teman untuk nantinya kita masukkan ke rumus kwitansi pembayaran, itu memakai rumus VLOOKUP. Lanjut kita praktekkan. Untuk nomor bukti kita masukkan sama dengan. Selanjutnya ketik VLOOKUP, klik 2 kali VLOOKUP, kemudian kita akan memasukkan spin button terlebih dahulu teman-teman, ada di kolom S. Kita pencet saja untuk nomor spin buttonnya seperti ini. Selanjutnya kita lanjut lagi, kita ketik titik 2. Selanjutnya kita ketik database kwitansi. Tadi kan kita udah memasukkan mail merge yang bernamakan database underscore kwitansi. Kita klik 2 kali. Selanjutnya kita akan ketik lagi titik koma. Selanjutnya, nah nomor bukti ini tadi berada di kolom nomor 2 ya teman-teman. Jadi kita klik nomor 2. Kemudian kita akan titik koma lagi, kemudian kita pilih false. Selanjutnya tutup kurung, enter. Seperti itu teman-teman, sudah terbukti untuk nomor kwitansinya itu seperti itu. Terus jangan lupa, ini kita lupa untuk bold lagi teman-teman. Ini untuk nomor 1 ya. Sudah cocok untuk nomor 1 seperti ini. Selanjutnya untuk nanti rumus selanjutnya itu kita copy saja teman-teman rumusnya, rumus VLOOKUP-nya kita Ctrl C. Kemudian ini enter dulu. Selanjutnya untuk bagian tanggal kita paste saja Ctrl V. Selanjutnya kan tadi di tanggal itu terdapat di kolom nomor, di tanggal itu terdapat di kolom nomor 6. Jadi ini kita ganti saja jadi nomor 6. Kemudian kita enter lagi.
jadilah tanggal 23. Jangan lupa kita bold juga ya. Nah, di sini sudah terbukti kalau datanya benar pada kolom 1, pada sel 1 itu nomor 001 benar tanggal 23 Oktober. Selanjutnya kita akan memasukkan untuk pembayarannya. Untuk pembayaran kita paste lagi. Selanjutnya tadi untuk pembayaran itu ada di kolom nomor 3. Kita enter. Ini kita lupa untuk bold. Selanjutnya kalau sudah seperti ini, kita akan masukkan lagi untuk yang menerimanya. Kita klik lagi di formula bar, selanjutnya kita paste. Yang menerima tadi ada di bagian kolom nomor 8. Kita enter. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan memasukkan rumus untuk rupiahnya. Di sini kita ketik terlebih dahulu Rp titik. Selanjutnya di sini juga kita akan memakai rumus tadi VLOOKUP. Kan di tabel jumlah tadi di database itu pada kolom 4. Jadi kita ketik lagi 4, kita ubah. Kemudian seperti ini. Ini juga untuk fontnya kita bedakan untuk 12 karena ini adalah merupakan rupiahnya. Seperti itu. Nah, di sini kita akan mengetik sudah diterima dari Darti Bendahara Umum OSIS SMA Negeri 54 Jakarta. Enter. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya seperti itu, teman-teman. Selanjutnya kita akan memasukkan rumus untuk tanggal dan tempat untuk tanda tangannya di kolom M sampai O. Kita masukkan rumus lagi VLOOKUP. Tadi untuk penggabungan tanggal dan tempatnya itu ada di kolom nomor 7 ya, teman-teman. Klik enter seperti ini. Jika sudah seperti ini, maka terbilangnya kan belum ya, teman-teman. Di sini kita lihat terlebih dahulu untuk spin buttonnya sudah berfungsi otomatis apa belum. Kita naikkan. Nah, di sini sudah terlihat ini sudah terganti secara otomatis. Maka dari itu kita lanjut untuk rumus terbilangnya. Untuk tahap selanjutnya kita akan membuat rumus terbilang. Nah, tapi untuk rumus terbilang ini kita akan menggunakan data tambahan, yakni berbentuk Excel seperti itu supaya nanti bisa terbilang. Seperti itu, teman-teman. Kita sudah save terlebih dahulu untuk format Excel-nya nanti. Data tambahannya nanti saya akan cantumkan link di bawah ini. Kemudian kita sudah save ke local disk D. Kita sudah save filenya terbilang. Selanjutnya kita ke Excel. Selanjutnya kita ke file, lalu
ke menu option. Nah, di sini kita klik yang add-ins, teman-teman. Kemudian kita klik go. Selanjutnya kita klik yang browse untuk menambahkan file yang tadi kita save itu. Selanjutnya tadi kita save di D. Ini kita klik filenya, terus kita oke. Kemudian klik oke, teman-teman. Maka dari itu sudah ada untuk tambahan filenya. Selanjutnya kita menggunakan di sini rumus sama dengan ketik proper. Ini untuk memasukkan rumus terbilangnya, teman-teman. Selanjutnya kita ketik kutip, kemudian buka kurung lagi, kita ketik kutip, lanjut tanda dan, selanjutnya buka kurung, kemudian ketik terbilang, klik 2 kali yang tadi sudah kita input datanya. Selanjutnya kita klik di bagian yang kolom mau kita terbilangkan jumlah tadi, berarti pada kolom ini, teman-teman. Kita klik saja F18. Selanjutnya ke formula bar lagi, tutup kurung, selanjutnya ketik dan, ketik kutip, terus ketik spasi, ketik rupiah untuk menambahkan terbilangnya rupiahnya, terus kutip lagi, tanda dan, kemudian kutip, kemudian tutup kurung, kemudian kutip, kemudian tutup kurung, seperti itu. Kita enter seperti itu, teman-teman. Jika kita mau terbilangnya ini di bold saja ya, teman-teman, jadi kita bold. Kemudian kita mau beda ini, teman-teman, biasanya kan terbilang itu beda ya, jadi kita italic saja seperti itu, teman-teman. Nah, di sini kan untuk kolom 21-nya, nomor 21 ini kurang cocok ya sama kolom nomor 2 yang di atas. Jadi ini kita rapihkan terlebih dahulu. Sepertinya weight-nya ini, height-nya kita ubah menjadi 10 saja tingginya, seperti ini. Jadi terlihat rapi. Jadi berbentuk kotak seperti ini untuk kwitansinya. Nah, setelah itu kita cek terlebih dahulu untuk spin buttonnya apakah sudah otomatis belum bagian terbilangnya. Sudah ya, teman-teman. Nah, kita menginput database-nya itu ada 25 ya, teman-teman. Berarti ini juga spin button-nya sampai 25, teman-teman, untuk isinya. Tetapi spin button ini bisa sampai 25 lebih. Nih, jadi kalau andaikan sudah melebihi dari database yang udah dibuat, jadi tulisannya tuh seperti ini karena belum diinput datanya di database tersebut. Begitu, teman-teman. Nah, kita balik lagi ke nomor 1. Nah, sebenarnya ini spin buttonnya itu dari nomor 0, teman-teman. Gini, karena database-nya mulai dari 1 juga, jadi mulai spin button-nya dari nomor 1. Seperti itu.
Oke teman-teman, sekian dulu tutorial dari saya tentang cara pembuatan kwitansi pembayaran secara otomatis di Microsoft Excel. Jadi untuk cara yang pertama, untuk itu kita membuat database dulu seperti yang tadi dicontohkan. Kemudian kita membuat untuk format kwitansi pembayaran ini, yang dimana pada format ini memakai trik lagi untuk spin buttonnya supaya otomatis seperti ini, supaya terganti seperti ini. Kemudian yang kedua, kita memasukkan rumus untuk VLOOKUP yang tadi kita merge dari database ke kwitansi. Kemudian kita masukkan rumus terbilang ini dan membutuhkan data bantuan Excel tadi teman-teman. Jadi begitulah cara ini tuh sebenarnya sangat mudah banget dan juga dapat membantu teman-teman kalau membuat kwitansi ini secara berulang-ulang. Nah, jika kalau masih ada yang bingung atau yang kurang paham, boleh banget bertanya di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa tolong like, komen, dan juga share video ini agar lebih banyak yang tahu tentang cara trik pembuatan kwitansi pembayaran secara otomatis di Microsoft Excel. Terima kasih sudah menonton, semoga dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Demikianlah video tutorial yang dapat saya sampaikan mengenai praktik pembuatan kwitansi secara otomatis menggunakan Microsoft Excel pada mata kuliah Application of Computers for Education. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Bapak Roni Faslah, SPD MM, beserta Ibu Eka Dewi Utari, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Application of Computers for Education atas bimbingan serta kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk terus belajar dan mengembangkan pemahaman dalam pemanfaatan aplikasi komputer di bidang pendidikan ini. Apabila dalam penyampaian video tutorial saya ini masih terdapat kesalahan ataupun kekurangan, baik dari segi materi maupun penyampaian, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, serta saya sangat terbuka terhadap kritikan dan juga saran yang membangun demi perbaikan saya untuk kedepannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.